Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan penyimak Sejumput Channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan merojaah bahasa Arab kita. Di pertemuan kemarin kita terhenti di latihan 6 ya, dari pelajaran ke-28. Nah, di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan latihan-latihan di pelajaran 28 ini. Kita mulai dari latihan ke-7. Baik, latihan ke-7 dari pelajaran ke-28 ada di halaman 199. Untuk info, kita ini sedang belajar fi'il mu'tal lam yang disebut dengan fi'il nakis. Baik, kita masuk ke latihan 7. Kita baca perintahnya di sini. Asnidil af'alal atiyata ilal ghaibati summal mutakallimi kama huwa muwaddahun fil mithali. Sandarkanlah fiil berikut ke domir ghaibah yaitu hiya, kemudian ke domir mutakallim yaitu ana, kama huwa muwaddahun fil mithali, sebagaimana dia dijelaskan dalam contoh. Sekarang kita coba baca contohnya. Hamidun baka, ya artinya Hamid menangis. Aminatu bakat, ya ada tak ta'nis, kita ingat fi'il madi dengan dhamir hiya ada tak ta'nisnya. Nah, di sini huruf ilahnya hilang ya, dihapus karena huruf ilah itu sukun, tidak menerima harokat, dan ketika dhamir hiya berarti ada tak ta'nisnya yang menandakan dia adalah mufrad muannas ghaib. Maka dari itu dihapus huruf ilahnya, tinggal alamat ta'nisnya itu tak sukun. Aminatu bakat. Kemudian ana bakaitu. Ketika ana huruf ilahnya muncul lagi yaitu ya ana bakaitu. Kemudian telah kita baca contohnya, berarti kita mengerjakan seperti contoh. Baik, Hamidun roma, ya roma melempar. Kemudian Aminatu romat. Kemudian ana romaitu. Kemudian Hamidun ata, Hamid datang ya. Aminatu atat. Kemudian ana ataitu. Kemudian Hamidun jaro, ya jaro artinya berlari. Aminatu jarot, ana jaroitu. Kemudian fiil selanjutnya Hamidun kawa, artinya menggosok. Aminatu kawat, ana kawaitu. Kemudian tadi huruf mu'talnya alif bengkok ya, yang berarti dia adalah ya. Sekarang fi'il mu'talamnya yang mu'talnya alif tegak yaitu mu'tal wawu ya. Kita coba baca contohnya dulu. Hamidun da'a, ya Hamidun da'a, da'a artinya mengajak atau menyeru ya, atau mengundang. Hamidun da'a. Kemudian Aminatu da'at, ya sama pembahasannya karena huruf ilah sukun, kemudian tak tani sukun, maka huruf ilahnya yang dihapus ya menjadi Aminatu da'at. Kemudian ana da'autu, karena domir anatu dia berharokat, makanya huruf ilahnya keluar lagi ya, ana da'autu. Baik, sekarang kita masuk ke fiil yang kita kerjakan ya. Hamidun syaka, Aminatu syakat, ana syakautu. Kemudian Hamidun roja, Aminatu rojat, ana rojautu. Kemudian Hamidun tala, Aminatu talat, ana talautu. Kemudian Hamidun maha, Aminatu mahat, ana mahautu. Alhamdulillah telah selesai. Nah, di sini ada keterangan bakat asluhu bakat ya, asluhu bakat ya. Ada huruf ilahnya sukun, kemudian tak taninya sukun. Nah, di sini hudifat alifu bisa babi iltiqoi sakina ini ya, berarti alifnya dihapus dikarenakan pertemuan dua sukun ya, yang tadi telah disampaikan ya. Jadi yang lebih wajib dihilangkan adalah huruf ilahnya. Baik, alhamdulillah telah kita belajar di latihan ke-7. Sekarang kita akan lanjutkan ke latihan 8 ya. Kita baca perintahnya dulu. Ajib anil as'ilatil atiyati binafyi musta'milan lam. Nah, berarti kita harus menjawab dengan penafian dengan menggunakan lam. Kita sudah belajar fi'il mudhari jazm ya dengan lam ketika belajar di latihan 3 dan 5 kemarin ya.
Jadi kita tinggal mengulang di sini ya, tinggal menjawab dengan menggunakan fiil mudhari jazm dengan bantuan lam yang bermakna penafian. Baik, kita coba di nomor 1. Abaka tiflu, apakah anak tersebut menangis? Kita jawab la lam yabki, tidak, dia tidak menangis. Kemudian di nomor 2, akawaital qamiso, apakah engkau telah menyetrika baju? La lam akwi al qamiso. Ya, bila maf'ulun bihnya menggunakan isim dhohir, boleh pakai domir la lam akwihi. Baik, kemudian di nomor 3, asyaka kal mudarrisu ilal mudiri, apakah Pak Guru mengadukanmu kepada kepala sekolah? La lam yashkuni, tidak, beliau tidak mengadukanku. Baik, kemudian di nomor 4, ada auta zamiluka ilal baiti, apakah engkau mengajak temanmu ke rumah? La lam ad'uhu, tidak, saya tidak mengajaknya. Kemudian di nomor 5, abanaita baitan jadidan, apakah engkau membangun rumah yang baru? La lam abni, tidak, saya tidak membangun. Kemudian di nomor 6, amahau tasmi min daftarika, apakah engkau menghapus namaku dari buku tulismu? La lam amhus maka, tidak, saya tidak menghapus namamu. Kemudian di nomor 7, a'atal mudiru, apakah kepala sekolah datang? La lam ya'ti, tidak, beliau tidak datang. Kemudian di nomor 8, aromaital kumamata fil makaniha, apakah engkau melempar sampah pada tempatnya? La lam armiha, tidak, saya tidak melemparnya. Kemudian di nomor 9, ara'aita aliyan fil fasli, apakah engkau melihat Ali di dalam kelas? La lam ara aliyan fil fasli, tidak, saya tidak melihat Ali di dalam kelas. Alhamdulillah sudah kita kerjakan di latihan 8. Sekarang kita siap-siap masuk ke latihan 9. Kita baca perintahnya dulu. Adkhil lan nahiyata 'alal fi'lil ladzi bainal qausaini amama kulli jumlatin thumma akmil bihil jumlata. Masukkanlah la nahiyah kepada fiil-fiil yang ada di antara dua kurung di depan setiap kalimat. Kemudian sempurnakanlah kalimatnya. La nahiyah, la larangan, ya kita telah belajar. La nahiyah dia menjazmkan fiil mudhari, ya berarti dia jazmnya dengan menghilangkan huruf ilahnya, ya. Kita coba di sini. Nah, di sini di sebelah kiri, di bagian kiri dalam kurung ada fiil mudhari. Kemudian dimasukkan la nahiyah. Kita lihat di nomor 1, la ada tashku. Adalah berarti kita hapus huruf ilahnya. Menjadi la taskuni ilal mudiri ya ustadzu. Janganlah engkau mengadukanku kepada kepala sekolah wahai ustadz. Kemudian yang kedua, tabni, berarti kita hapus huruf ilahnya ya-nya ya, menjadi la tabnil masjida fi hadha syari'i. Janganlah engkau membangun masjid di jalan ini. Kemudian di nomor 3, tabki, kita masukkan la tabki, huruf ilahnya dihapus menjadi pendek, la tabki ya waladu, janganlah engkau menangis wahai anak kecil. Baik, selanjutnya di nomor 4, fiilnya tatwi. Ya, tatwi melipat, artinya kita hilangkan ya-nya ketika ada la nahiyah, ya. Kita coba jawab. La tadwi hadhil waraqata ya akhi. Janganlah engkau melipat kertas ini wahai saudaraku. Kemudian di nomor 5, tajri, ya, tajri masuk la nahiyah, berarti huruf ilahnya kita hapus, ya. La tajri fi syari'i ya waladu, janganlah engkau lari di jalan wahai anak kecil. Kemudian di nomor 6, fiilnya tamhu, kita masukkan la nahiyah, la tamhu hadhil kalimata ya Ahmadu, janganlah engkau menghapus kata ini wahai Ahmad. Kemudian di nomor 7,
Tad'u, kita masukkan la nahiyah, la tad'u ma'allahi ilahan akhara. Janganlah engkau menyeru bersama Allah Tuhan yang lain atau sembahan yang lain. Kemudian di nomor 8, tamshi, ya, berjalan artinya. Sekarang kita masukkan la nahiyah, ya, kemudian kita hilangkan huruf ilahnya. La tamshi fi syamsi ya Muhammadu. Janganlah engkau berjalan di bawah panas matahari, wahai Muhammad. Baik, alhamdulillah telah selesai, ya. Kita kerjakan latihan di latihan 9, yaitu mengenai la nahiyah yang masuk ke fi'il mu'tallam, ya. Jadi dihapus huruf ilahnya. Baik, sekarang kita coba masuk ke latihan 10. Perintahnya ta'amal mayali, perhatikanlah yang berikut. Kita lihat di sini ada fi'il madinya, kemudian fi'il mudhari'nya, kemudian fi'il mudhari' madzum, ya, dengan huruf lam, kemudian fi'il amr. Nah, kita lihat di sini antara fi'il mudhari' madzum dan fi'il amr dia sama-sama dihapus huruf ilahnya. Bedanya kalau fi'il mudhari' madzum huruf mudharahnya masih ada, sedangkan di fi'il amr huruf mudharahnya dihapus. Baik, kita baca. Kita lihat fi'il madinya nasya yang artinya lupa. Fi'il mudhari'nya yansa. Kemudian fi'il mudhari' madzumnya lam yansa, ya, dia alamat sukunnya, ya, dengan dihapuskannya huruf illah. Kemudian fi'il amrnya insa, lupakanlah. Kemudian fi'il yang kedua di latihan 10 ada khasyia. Khasyia yang artinya takut atau khawatir, ya. Kemudian fi'il mudhari'nya yakhsha. Nah, kemudian fi'il mudhari' madzumnya adalah lam yakhsha, tidak takut. Dilihat di sini dihapus huruf ilahnya. Kemudian fi'il amrnya ikhsha, takutlah. Kemudian fi'il yang ketiga baqiya yang artinya tersisa, ya, atau tetap. Kemudian fi'il mudhari'nya yabqa. Kemudian fi'il mudhari' madzumnya lam yabqa, ya, pendek, dihapus huruf ilahnya. Kemudian fi'il amrnya dihapus huruf mudharahnya dan dihapus huruf ilahnya menjadi ibqa, tetaplah atau tersisalah. Baik, alhamdulillah telah selesai latihan 10 kita baca, ya, kita perhatikan. Sekarang kita akan masuk ke latihan 11. Nah, ini penggunaan kata-kata yang kita tadi baca di latihan 10. Ya, kita baca perintahnya, kita masuk ke latihan 11. Iqra' ma yali, bacalah yang berikut. Di nomor 1, abaqiya minat ta'ami syai'un, apakah tersisa sesuatu dari makanan? La lam yabqa minhu syai'un, tidak ada yang tersisa darinya sesuatu. Kemudian di nomor 2, dhahabat ummi ila makkata wa baqiyat hunaka syahraini. Ibuku pergi ke Mekah dan beliau menetap di sana selama 2 bulan. Kemudian di nomor 3, la tansa ma qultu laka, janganlah kamu lupa apa yang telah aku katakan kepadamu. Kemudian di nomor 4, nasitu makna hadhil kalimati, saya lupa makna kata ini. Kemudian di nomor 5, ikhsyallaha wa la tahsya ahadan ghairahu, takutlah kepada Allah, jangan engkau takut pada sesuatu selainnya. Kemudian di nomor 6, ana ansa katsiran, saya banyak lupa sesuatu. Kemudian di nomor 7, ma khadara Talhatu mundu usbu'aini, Talha tidak hadir semenjak 2 pekan yang lalu. Ahsya an yakuna maridon, saya khawatir, ya, saya takut dia sakit. Kemudian di nomor 8, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatba'ul maita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayit ada 3, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalannya. Maka yang kedua akan kembali. Kedua itu adalah keluarganya dan hartanya, dan tersisa tetap dalam kubur 1, yaitu amalannya. Kemudian di sini ada keterangan dari penulis, hamidun masya, artinya hamidun berjalan,
Kemudian aminatu masyat, huruf ilahnya dihapus, kemudian ada tak ta'nisnya. Kenapa huruf ilahnya dihapus? Karena huruf ilah itu sukun ya, dia tidak menerima harokat. Nah, di sini akan diberi tak ta'nis yang sukun pula. Maka yang lebih berhak untuk dihapus adalah huruf ilahnya. Jadilah masyat ya untuk domir hiya. Aminah berjalan. Kemudian hamidun nasiya, Hamid lupa. Kemudian untuk Aminah sama menjadi Aminatu nasiyat, Aminah lupa. Ya, di sini Aminatu nasiyat. Nah, ketika tadi fi'il masya, Aminatu masyat, dia huruf ilahnya dihapus karena akan ketemu dengan taut tanis yang sukun. Nah, kalau fi'il nasiyah, dia tidak perlu dihapus ya karena dia berharokat. Huruf ya-nya berharokat. Jadi tinggal ditambah taut ta'nis, tanda dia domirnya yaitu mufrad mu'anas ghaibah. Ya, Aminatu nasiyat, Aminah lupa. Baik, alhamdulillah telah selesai kita baca ya sesuai perintah di latihan 11. Sekarang kita akan masuk ke latihan 12. Insya Allah mulai dari latihan 12 hingga nanti akhir latihan di pelajaran ke-28 ini kita akan belajar tasrif ya, belajar tasrif dengan domir huwa, hum, hiya, hunna, anta, anti, dan antuna serta ana dan nahnu. Baik, kita baca perintahnya di latihan 12. Isnadu masya ilat domairi. Penyandaran masya ke domir-domir ya, di sini penyandaran fi'il masya ke domir-domir. Kita lihat di sini Hamidun masya, Hamid berjalan. Kemudian al-auladu masyau, para anak mereka telah berjalan. Nah, aslinya adalah masyayu ya, sesuai dengan wazannya fa'ala yaf'ulu. Jadi masyayu. Namun huruf ya berat ketika berharokat dhammah di lisan Arab. Untuk itu maka huruf ilahnya dihapus, kemudian dhammahnya juga dihapus menjadi masyau karena akan bersambung dengan wawul jamaah. Kemudian aminatu masyat, asluhu masa, ada alif sukun dan tak sukun juga. Nah, ketika bertemu dua sukun ini tidak ada dalam bahasa Arab sukun dua itu bertemu dalam satu kata. Untuk itu huruf ilahnya yaitu alif mamdudah di situ dihapus kemudian menjadi masyad. Baik, kemudian al-banatu masyaina. Nah, ketika al-banatu huruf ilahnya timbul lagi, ada lagi. Karena apa? Karena dia tidak bersambung dengan huruf sukun. Tidak ada tak ta'nis, tidak ada wawul jamah yang sukun. Di situ bersambung dengan nunun niswa yang berharokat. Dia bersambung dengan domir mutaharrik yaitu na. Al-banatu masyaina. Putri-putri tersebut telah berjalan. Baik, sekarang kita baca tasrifnya teman-teman yang menterjemahkan. Masya artinya berjalan. Terjemahkan sesuai dengan domir yang bersambung dengannya ya. Baik, kita mulai dari anta. Anta masyaita. Kemudian antum masyaitum. Anti masyaiti. Antunna masyaitunna. Ana masyaitu. Nahnu masyaina. Baik, alhamdulillah telah kita tasrif lugawi fi'il masya ya, yang di sini untuk info kita sedang belajar fi'il mutallam. Baik, sekarang kita masuk ke latihan 13. Di sini isnadu yamshi ilat domairi. Yang latihan 12 tasrif fi'il madinya. Sekarang di latihan 13 tasrif fi'il mudhari'nya dari kata kerja masya. Baik, kita mulai. Hamidun yamshi, al-auladu yamshuna. Kita lihat ada keterangan asluhu yamsiyuna. Kemudian huruf ilahnya dihapus karena berat di lisan Arab menjadi yamshuna. Kemudian aminatu tamshi. Kemudian al-banatu yamshina. Kemudian anta tamshi, antum tamshuna, asluhu sama tamsiyuna ya. Kemudian huruf ilahnya dihapus, kemudian harokat dhammah pindah ke huruf shin. Baik, kemudian anti tamshina. Kita lihat asluhu tamsiyina. Huruf ilahnya dihapus menjadi tamshina. Kemudian antunna tamshina. Baik, kita perhatikan domir anti dan antunna sama ya, tamshina. Nanti tinggal kita lihat kedudukan atau konteks kalimatnya. Baik, kemudian ana amshi, nahnu namshi.
Baik, telah kita tasrif, Syekh menyampaikan tasrif fi'il masya dalam bentuk madi dan bentuk mudhari. Baik, sekarang kita masuk ke latihan 14. Di sini penyampaiannya isnadu fi'lil amri min masya ila dhamairi. Jadi ketika latihan 12 fi'il madi, kemudian latihan 13 fi'il mudhari'nya. Nah, latihan 14 ini adalah fi'il amrnya. Kita tahu fi'il amrnya dengan menghapus huruf mudhara'ah dan menghapus huruf ilahnya. Kemudian kita lihat di sini imshi ya hamidu. Berjalanlah wahai Hamid. Kita lihat imshi. Sebelum dijadikan fi'il mudhari' tamshi, ya kita hapus huruf mudhara'ahnya itu ta, kemudian kita hapus huruf ilahnya ya menjadi imshi. Kita beri hamzah wasl. Kemudian imsu ya auladu. Berjalanlah kalian wahai anak-anak. Kemudian imshi. Nah, imshi ya untuk domir anti, imshi ya di situ bukan huruf ilah ya, tapi yaul mukhtabah ya, dia fa'il dari kata kerja imshi. Imshi ya Aminatu. Berjalanlah engkau wahai Aminah. Kemudian imshina ya banatu. Berjalanlah kalian wahai putri-putri. Baik, alhamdulillah telah disampaikan fi'il masya dalam bentuk madi, mudhari dan amr. Sekarang kita masuk ke latihan 15. Di sini kita lihat isnadu nasya ila domiri. Disandarkannya fi'il nasya ke domir-domir. Seperti tadi dimulai dari latihan 12, sekarang latihan 15 fi'il baru yaitu nasya yang artinya lupa. Baik, kita lihat Hamidun nasya, al-auladu nasu. Kita lihat di sini asluhu nasiyu. Kemudian huruf ilahnya dihapus, kemudian harokatnya yang tadi sin kasro menjadi domah, menjadi nasu. Kemudian Aminatu nasiyat, kemudian al-banatu nasina, kemudian anta nasita, antum nasitum, anti nasiti, antunna nasitunna, ana nasitu, nahnu nasina. Baik, sudah fi'il madinya. Sekarang di latihan 16 bagaimana dia bersandar dengan domir dalam bentuk fi'il mudhari. Kita lihat di sini latihan 16 isnadu yansa ila dhamairi. Bersandarnya fi'il yansa kepada domir-domir. Baik, kita lihat di sini Hamidun yansa. Kemudian al-auladu yansauna. Di sini ada keterangan asluhu ya, bentuk aslinya yansayuna. Yansayuna ya, berat di lisan Arab. Kemudian huruf ilahnya dihapus ya, masih berat. Lalu harokat domanya juga dihapus ya agar ringan menjadi yansauna. Kemudian Aminatu tansa. Kemudian al-banatu yansaina. Kemudian anta tansa, antum tansauna. Ya, kita lihat di sini sama asluhu tansayuna. Aslinya tansayuna, dihapus huruf ilahnya dan harakat domahnya agar ringan ya menjadi tansauna. Kemudian selanjutnya anti tansayina. Asluhu tansayina. Huruf ilahnya dihapus menjadi tansaina. Kemudian antunna tansaina. Sama seperti tadi ketika fi'il masya ya, dia sama domir anti pada fi'il mudhari ya. Nah, nanti kita lihat di konteks kalimat atau status dia dalam kalimat. Kemudian ana ansa, nahnu nansa. Baik, fi'il madi sudah, fi'il mudhari sudah. Sekarang fi'il amr dari kata kerja nasya. Di latihan ke-17 isnadu fi'lil amri min nasya ila dhamairi. Bersandarnya fi'il amr pada fi'il nasya ke domir-domir ya. Kita lihat insa ya hamidu. Lupakanlah wahai Hamid. Kita tahu fi'il amr itu bentuknya dari fi'il mudhari yang dihapus huruf mudhara'ahnya dan disukunkan lamul fi'ilnya. Karena lamul fi'ilnya ini huruf ilah, maka huruf ilahnya dihapus, dihilangkan ya menjadi insa. Dari tansa hamidun dengan domir anta, fi'il mudhari ada tansa. Huruf mudhara'ah tak dihapus, kemudian huruf ilahnya dihapus, kemudian kita kasih hamzah wasl ya menjadi insa. Insa ya hamidu. Lupakanlah wahai Hamid. Kemudian insau ya auladu. Sama pembahasannya ya, huruf mudhara'ah dihapus, huruf ilahnya dihapus menjadi insau ya auladu. Lupakanlah oleh kalian wahai anak-anak.
Kemudian insai ya aminatu. Ya di situ bukan huruf ilah, tapi di situ ya umul khotobah, ya dia fa'il ya dari fi'il amr domir anti. Insai ya aminatu, lupakanlah oleh engkau wahai Aminah. Kemudian insaina ya banatu, lupakanlah oleh kalian wahai putri-putri. Baik, alhamdulillah telah selesai kata kerja masya dan nasya. Sekarang kita masuk ke latihan 18. Di sini kata kerjanya da'a. Da'a di sini termasuk mu'talam al-wawi ya. Huruf ilahnya alif mamdudah, alif tegak yang asalnya adalah wawu. Dari mana kita tahu? Ketika kita melihat fi'il mudhari'nya. Di sini keterangannya isnadu da'a ila dhomairi. Bersambungnya fi'il da'a kepada domir-domir. Kita lihat hamidun da'a. Ya, da'a artinya mengajak, menyeru atau mengundang ya. Kita lihat nanti konteks kalimatnya, arti yang cocok yang mana. Hamidun da'a. Kemudian al-auladu da'au. Asluhu aslinya da'au. Huruf ilahnya dihapus, huruf domahnya juga dihapus ya karena berat. Huruf waw itu berat, domah juga harokat yang berat dalam bahasa Arab, makanya dihapus untuk meringankan menjadi al-auladu da'au. Kemudian aminatu da'at. Aslinya kita lihat da'a, huruf ilahnya sukun, taknya sukun ya karena dia akan bersambung dengan tak tanis sehingga lamul fi'ilnya itu disukunkan ya. Kalau kita ingat, kita tasrif fi'il sahih itu lamul fi'il ketika bersambung dengan sesuatu di belakangnya dia sukun. Nah, ini akan bertemu ta'u ta'nis yang sukun juga. Berarti harus ada yang dihapus. Yang lebih berhak untuk dihapus ada huruf ilahnya. Jadilah da'at ya dengan menghapus huruf ilahnya. Aminatu da'at. Kemudian al-banatu da'auna. Huruf ilahnya muncul lagi karena dia tidak bertemu dengan huruf sukun ya, dia bertemu dengan nun niswah yang berharokat ya, domir mutaharik. Al-banatu da'auna. Kemudian anta da'auta, antum da'autum, anti da'auti, antunna da'autunna, ana da'autu, nahnu da'auna. Baik, fi'il madhi sudah. Sekarang kita masuk ke latihan 19. Kita lihat di sini isnadu yad'u ila dhomairi. Bersambungnya yad'u ke domir-domir. Nah, ini fi'il mudhari dari da'a. Kita lihat hamidun yad'u. Kemudian al-auladu yad'una. Asluhu yad'una. Huruf ilahnya sukun, akan tetapi dia akan bersambung, akan ada huruf domir di sana ya, wawul jamaah. Makanya huruf ilahnya dihapus yang menjadi yad'una. Kemudian aminatu tad'u, albanatu yad'una, anta tad'u, antum tad'una. Nah, asluhu tad'una ya, ada wawu sukun yang di situ huruf ilah. Sudah itu ada domir mutasil itu wawul jamaah. Maka dari itu huruf ilahnya dihapus ya menjadi antum tad'una. Sama dengan domir hum tadi ya, al-auladu sama. Kemudian anti tad'ina, kita lihat aslinya di sini asluhu tad'wina. Ya, ini berat ya. Jadi wawunya huruf ilahnya dihapus ya. Kemudian harokat waw itu pindah ke ain ya. Berarti dihapus harokat domah dan huruf ilahnya menjadi anti tad'ina. Kemudian antunna tad'una. Ana ad'u, nahnu nad'u. Baik, sudah fi'il madinya dari kata kerja da'a, fi'il mudhari'nya sudah, kemudian fi'il amrnya yang ada di latihan 20. Kita baca isnadu fi'lil amri min da'a ila dhomairi. Bersambungnya fi'il amr dari fi'il da'a ke domir-domir. Kita lihat di sini ud'u ya hamidu. Ajaklah atau serulah wahai hamidun. Ya, di sini ud'u ya, aslinya fi'il mudhari' yad'u ya. Kemudian huruf mudhari' dihapus, kemudian huruf ilahnya dihapus. Kita kasih hamzah wasl agar bisa diucapkan ya, karena tidak bisa awal kata dalam bahasa Arab itu huruf yang sukun. Maka dari itu kita letakkan di belakang hamzah wasl agar bisa diucapkan. Ud'u ya hamidun. Kemudian untuk domir antum ud'u ya auladu, sama dia bersambung dengan wawul jamaah. Kemudian untuk domir anti ud'i ya aminatu. Kemudian untuk domir antunna
Ud'una ya banatu. Ajaklah oleh kalian atau serulah oleh kalian wahai putri-putri. Baik, kemudian di latihan ke-21. Nah, di sini bagaimana kita praktek menggunakan kata kerja perintah dari kata kerja aro yaro. Ya, di sini ada contoh dari Syekh yang untuk kita praktek. Arini yang artinya tunjukkanlah kepadaku. Ya, di situ adalah domir mutasil dalam keadaan nasab, ya, dia maf'ulun bih. Kemudian di situ nun, di situ adalah nunun wiqayah, ya, menjaga agar fiil tidak menjadi kasro, ya, harokatnya. Di sini ada kalimat yaqulul mudarrisu likulli talibin minat tullabi. Pak guru berkata kepada seorang siswa dari para siswa, ya fulanu, wahai fulan, arini kada, perlihatkanlah kepadaku ini. Ya, misalkan arini kitabaka, perlihatkanlah kepadaku kitabmu. Arini sa'ataka, perlihatkanlah kepadaku jam kamu. Kemudian arini qalamaka, perlihatkanlah penamu kepadaku. Atau arini daftaroka, perlihatkanlah kepadaku buku catatanmu. Demikian. Nah, ini untuk kita praktek, ya teman-teman. Silakan teman-teman praktek di rumah bersama teman yang lain. Baik, telah selesai ya pelajaran ke-28. Namun sebelum kita tutup, kita masuk dulu ke al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru dari pelajaran 28 adalah al-asya'u. Al-asya'u yang artinya makan malam. Kemudian al-yaminu yang artinya kanan, ya, tangan kanan. Kemudian al-yasaru yang artinya kiri, ya, atau tangan kiri. Kemudian at-tahqiqu. At-tahqiqu yang artinya konfirmasi. Kemudian tanawulun yang artinya menyantap. Kemudian ilahun jamanya alihatun artinya Tuhan, ya, atau sembahan. Kemudian al-kumamatu artinya sampah. Kemudian selanjutnya kaumun yang artinya kaum. Kemudian al-lailu yang artinya malam. Kemudian an-naharu yang artinya siang. Kemudian turabun yang artinya debu. Ahlun artinya keluarga. Kemudian sahibun, ya, jamanya ashabun artinya teman. Kemudian hada, nah ini fiil, ya, hada fiil madi yang artinya memberi petunjuk. Fiil mudhari'nya adalah yahdi. Kemudian mumazzakun yang artinya sobek, ya, atau robek. Kemudian toa, ya, toa juga dia fiil madi, mudhari'nya yatwi yang artinya melipat. Kemudian ata ya'ti, ya, yang artinya datang, dia fiil juga, ya. Kemudian tabi'a yatba'u yang tadi ada di hadis, ya, artinya mengikuti, ya, dia fiil. Tabi'a fiil madinya, yatba'u fiil mudhari'nya. Kemudian waqa'a yaqa'u yang artinya jatuh, ya, terjatuh. Alhamdulillah telah selesai kita belajar dari pelajaran ke-28 dan kita telah belajar dari semua latihan-latihannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.